dilihat di sini ada obat-obat, saya bukan sedang promosi produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore untuk teman-teman yang nonton. Kita bergabung lagi di Take a Break Podcast milik Rumah Sakit Kadijoso Jatiwibowo, Balikpapan. Dengan saya, Apoteker Ainul Fulaili, yang kali ini akan membantu untuk podcast. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ada obat, kita bukan sedang promosi produk, tapi ini adalah atribut untuk membantu kita dalam penyampaian materi. Nah, materinya apa sih? Lalu siapa sih yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol kali ini ya? Perkenalkan, ini adalah senior saya. Beliau lebih expert, jadi nama beliau adalah Octaviana Maria Simbolon. Beliau adalah apoteker dan magister farmasi klinis. Jadi panggilannya biasanya saya Kak Okta ya. Iya. Selamat siang Kak Okta. Ya, selamat siang Gimana? Kita akan ngobrol kali ini tentang masa simpan obat. Materi hari ini adalah tentang berapa lama obat itu boleh disimpan dan digunakan kembali setelah dibuka kemasannya. Jadi kalau istilahnya di farmasi beyond use date. Benar ya, beyond use date. Tapi lebih mudah bahasa awamnya adalah masa simpan obat setelah dibuka. Boleh nggak diterangkan kenapa sih kalau setelah beyond use date-nya dulu deh Kak Okta? Beyond use date itu apa sih? Oke. Nah, healthy semua. Jadi kita perlu mengenal lebih jelas nih, lebih dalam nih tentang obat gitu ya. Kenapa gini? Karena sering terjadi salah kaprah. Nah, salah kaprah ini maksudnya gimana? Seringkali yang kita pahami sebagai masyarakat awam ataupun waktu kita masih belum belajar farmasi nih ya, kita sering salah kaprah dengan namanya obat setelah dibuka. Jadi kita sering memikirkan bahwa ataupun memahami bahwa ketika obat ini sudah dibuka, tanggal expired lah yang menjadi acuan untuk batas waktu penggunaan obat. Tanggal kadaluarsa ya? Tanggal kadaluarsa. Nah, kita tahu nih di masing-masing obat ini kan udah tertera nih, biasanya dia dicetak tersendiri. Nah, ini kita sering memikirkan, obat ini masih bisa nih disimpan saat setelah dibuka, obat ini masih disimpan nih sampai di tanggal yang tercantum di kemasan asli obat. Nah, kita nih di bidang farmasi kan udah banyak belajar ya. Kita udah belajar banget tentang stabilitas obat, tentang kimia farmasi dan lain-lain yang berkaitan. Jadi ternyata yang perlu healthies ketahui di sini bahwa ketika obat sudah dibuka, obat itu sudah diracik atau obat itu dibuka dari kemasan aslinya, maka expired date yang ada di kemasan asli ini sudah tidak bisa menjadi acuan. Tidak berlaku lagi. Nah, ini nih yang kita perlu edukasi nih ya. Kita perlu edukasi dan informasi. Dan edukasi dan informasi ini nggak terbatas hanya kepada pasien ataupun masyarakat. Ini terutama yang harus menguasai siapa yuk? Apoteker. Kita sendiri ya, benar-benar kita karena sendiri. Kan apoteker itu yang memiliki keilmuan di bidang obat-obatan. Sebelum saya jelaskan BUD, saya jelaskan dulu nih ya tadi ya, saya bilang salah kaprah. Jadi kita selalu memikirkan nih, saya juga begitu nih sebelum masuk ke dunia farmasi selalu memikirkan, pokoknya yang penting sebelum tanggal kadaluarsa yang ada di kemasan asli ini. Padahal yang perlu kita ketahui nih ya, setelah obat itu dibuka ternyata sangat tinggi potensial terjadi perubahan. Nah, perubahan apa saja? Karakteristik kimia, fisika, biologi, mikrobiologi. Oke, sebelum sampai jauh nih, kita mau tanya sama Kak Okta. Kenapa sih kalau misalnya obat itu belum dibuka nih, kita bisa pakai acuannya tadi expired date ya, sebutannya tuh tanggal kadaluarsa obat yang sudah dicetak di masing-masing obat. Tapi kalau sudah dibuka, kenapa kita nggak boleh pakai acuan itu? Kenapa ada istilah beyond use date atau masa simpan obat? Ya, pertanyaan yang bagus sekali ya, Ai. Jadi kita perlu ketahui ya healthy semua bahwa ketika obat dibuka, logika kan namanya dibuka nih dari kemasan asli atau kemasan primernya. Jadi kemasan primer itu adalah kemasan yang langsung kontak dengan bahan obat. Nah, ketika obat itu dibuka dari kemasan primernya, otomatis dia kontak dengan apa saja?
pasti udah kontak dengan udara sekitar. Udara sekitar. Ya, otomatis ya udara sekitar kita kan nggak terjamin nih mikrobiologinya, apakah steril atau tidak, adakah kontaminasi atau tidak. Terus juga bisa terpapar cahaya, terpapar zat-zat yang kita tidak lihat, yang itu juga bisa mengkontaminasi atau merusak stabilitas dari si bahan obat tadi. Berarti dengan kata lain, kalau misalnya kita buka, dia terpapar entah itu cahaya atau udara, itu akan mempengaruhi entah dari segi mikroba atau mikrobiologi atau dari segi kimia fisika obatnya sendiri ya. Ya, makanya benar dia acuannya bukan lagi dari tanggal kedaluarsa yang ada di obat. Ya, bukan lagi acuannya healthy semua, bukan acuannya berarti ini ya, tanggal yang ada di dalam, yang ada di kemasan primer atau kemasan aslinya. Jadi nanti akan kita kenal di sini namanya yang seperti tadi sudah disampaikan oleh Mbak Ainun adalah yang namanya masa simpan obat atau BUD. Oke. Buat healthies nih yang belum tahu, jadi kita kalau di farmasi kita ada sebutannya kemasan primer dan kemasan sekunder. Apa sih bedanya? Jadi kalau sekunder itu dalam artian dia kemasan terluar. Jadi yang kita perlu tahu, kalau primer berarti itu yang bersentuhan langsung dengan obatnya. Ini saya ambil contoh, sekali lagi ini bukan promosi produk ya. Jadi ini saya ambil contoh, obatnya yang dimaksud dengan primer berarti dia yang tersentuh langsung dengan si cairan obat. Nah, sekundernya adalah kotak obatnya. Jadi yang dimaksud dengan beyond use date yang tadi disampaikan oleh Kapta adalah kalau obatnya itu dibuka dari kemasan primernya, maka berlakulah masa simpan obat setelah dibuka. Oke, ini saya punya data pelayanan informasi obat dari farmasi di Rumah Sakit Kanijoso Jatiwibowo Balikpapan. Kita ada data 13,3% pelayanan informasi obat pada bulan Maret 2022 bahwa beberapa pertanyaan atau informasi yang diminta oleh baik itu perawat ataupun pasien adalah tentang masa simpan obat, dan ini sangat korelasinya sangat tinggi dengan materi kita hari ini. Jadi beberapa pertanyaan adalah saya memiliki paracetamol sirup, ini saya beli pada bulan lalu, kemudian ini saya simpan di kulkas. Nah, ini anak saya mau pakai lagi, apakah boleh obatnya saya pakai kembali? Itu pertanyaan pertama. Kemudian contoh pertanyaan kedua adalah untuk tetes mata yang saya punya, ini saya sudah beli beberapa bulan yang lalu tapi saya lupa buka tanggal berapa. Ini boleh saya gunakan lagi atau tidak? Oke. Nah, pertanyaan pertama nih ya, masalah paracetamol sirup. Ya, paracetamol sirup itu tadi dikatakan sudah pernah digunakan atau simpan di kulkas ya? Ya, simpan di kulkas. Nah, ini juga nih sedikit ya, selalu anggapannya kalau menyimpan obat itu harus di kulkas nih sebelum saya menjawab pertanyaan tadi. Jadi healthy semua harus tahu bahwa obat itu jangan selalu dipikirkan harus simpan di kulkas. Di suhu ruangan juga bisa. Yang penting suhunya di bawah 30 derajat Celcius ya. Nah, menjawab pertanyaan, kalau ditanya masa simpan obatnya berapa lama nih paracetamol sirup. Nah, ini contohnya nih ya, kita nggak disponsorin ya. Jadi di sini untuk semua jenis sirup yang bukan racikan, nah bukan racikan itu adalah berarti sirup yang memang dari pabrik itu memang sudah dalam bentuk larutan. Karena ada juga sediaan antibiotik ya yang harus dilarutkan dulu dengan air. Nah, tentu berbeda antara sirup dengan sirup yang merupakan sirup racikan. Jadi maksud racikan tuh dari kitanya ada penambahan air atau penambahan obat lainnya ya. Jadi kalau bukan, tapi sirup yang kita maksud di sini adalah sirup yang murni buka dari pabrik tanpa ada penambahan apapun. Betul. Jadi yang tadi kan pertanyaan paracetamol sirup nih. Nah, jadi kalau paracetamol sirup itu kan memang dia larutan yang sudah jadi atau sirup yang sudah jadi dari pabrik farmasi. Nah, untuk masa simpannya ini healthy semua 1 tahun ya. Jadi ini 1 tahun. Nah, sekarang gini kita lihat lagi ya, ini juga sebagai pembelajaran buat teman-teman apoteker. Jadi 1 tahun itu dasarnya dari mana? Jadi gini, kita lihat dulu sisa waktu penggunaan juga. Misalnya gini, kita kasih contoh paracetamol sirup itu kita buka di Januari misalnya 2022 ya. Untuk memudahkan perhitungan aja sih sebenarnya. Nah, jadi di Januari 2022 lalu misalnya expirednya tanggal kadaluarsanya itu kurang dari 1 tahun, misalnya di Agustus 2022. Agustus 2022 lah, berarti kan yang menjadi acuan BUD-nya adalah ED-nya obat tersebut, yaitu 8 bulan gitu ya. Berarti saya punya obat sirup tadi paracetamol ya. Dia expire di Agustus 2022, kemudian tapi saya buka ini pada Januari 2022.
Jadi masa simpannya adalah 1 tahun atau Agustus? Agustus, jadi mengikuti karena dia kurang dari 1 tahun. Tapi jika misalnya obat tadi itu expired tanggal kadaluarsanya yang tercantum di kemasan asli tadi itu misalnya di Juni 2023. Nah berarti kan sudah lebih dari 1 tahun. Baik, ya. Lebih dari 1 tahun sejak dihitung kita dibuka. Nah kalau misalnya dia sisa waktu penggunaannya dari dia dibuka sampai tanggal expirednya itu lebih dari 1 tahun, maka BUD maksimalnya itu 1 tahun gitu. Baik, itu berlaku untuk sirup yang kita tidak menambahkan cairan atau obat apapun. Ya benar. Tapi untuk sirup yang kita tambahkan larutan, misalnya kita ada biasanya nih kalau kita ke poli rumah sakit atau kita ke klinik itu kita dapat sirup yang bentuknya tuh serbuk tapi sudah kita diminta sama farmasinya atau mereka di sana itu menambahkan air. Nah itu masa simpannya berlakunya berapa lama? Nah jadi yang perlu Healthies ketahui di sini bahwa ada obat-obat yang sudah tercantum dari pabriknya. Siap. Ya, jadi memang ada yang tercantum, ada yang kebanyakan sih 7 hari ya di suhu ruangan. Nah jika tercantum di kemasan obat tadi, di kemasan primernya seperti ada label seperti ini yang melingkari botol, maka kita mengacu kepada yang tertulis tertera di kemasan kepada yang tertera di label kemasan asli ini. Tapi jika tidak ada keterangan maka dia waktunya 7 sampai 14 hari. Siap, itu khusus untuk sirup yang dia bentuknya serbuk dan ditambahkan larutan atau dia sirup dan ditambahkan obat lain ke dalam sirupnya. Ya. Oke. Tadi terkait dengan sirup, tadi kemudian pertanyaan kedua tadi terkait tetes mata. Gimana Kak? Kalau tetes mata soalnya ini kasusnya mama saya sendiri nih. Waktu saya pulang ini saya sempat ketemu nih, mama saya punya tetes mata, terus waktu itu dia sempat sakit mata lagi, terus mau pakai obatnya lagi, terus saya tanya, ini bukanya kapan gitu kan? Kata beliau, nah lupa bukanya kapan ya? Emangnya kenapa gitu kan? Kalau tetes mata ini kan produknya steril ya. Steril tuh dalam artian dia berarti masa simpannya lebih pendek karena dia kontaminasi tadi sebutannya mikrobiologi ya. Mikrobiologi itu kan lebih besar dibandingkan untuk obat-obat yang diminumnya produknya tidak steril atau bisa diminum oral gitu ya. Terus kata mama saya dia nggak tahu bukanya kapan, jadi saya bilang mending nggak usah deh gitu kan. Terus akhirnya kita ngobrol gitu bahwa obat-obat yang steril, yang punya masa simpannya tuh lebih pendek. Jadi saya jelaskan ke beliau itu kalau tetes mata yang waktu itu saya pegang adalah bentuknya yang multiple dose atau bentuk botol itu 30 hari. Saya jelaskan ke beliau gitu. Jadi kalau punya tetes mata nanti ditulis tanggal lagi. Nah, yang itu ilmu yang siapa tahu ada update terbaru nih buat tetes mata. Gimana? Untuk tetes mata maupun salep mata merupakan sediaan steril ya. Jadi memang prinsipnya steril itu adalah bebas dari kontaminasi atau bebas dari mikroorganisme. Nah, seperti yang sudah disebutkan tadi memang 30 hari dan update terbarunya memang hanya 30 hari. Jadi benar memang ya, 30 benar. Hari. Jadi penting banget nih bagi healthy semua ya. Jadi kita kalau ada terima obat, kita harus menurut saya ketika kita membeli obat di apotik ataupun di tempat-tempat penjualan obat yang resmi, kita catat kapan obat itu kita gunakan atau kita buka pertama kali. Jadi bisa aja kita beli belum langsung digunakan, gitu kan. Benar. Nah, kita catat dulu kapan kita gunakan, bisa pakai pulpen, kita catat aja, ataupun kita bisa langsung minta tolong sama apoteker yang ada di apotik karena kan apoteker kan sudah standby ya di setiap apotik. Nah, ditanyakan, saya bisa gunakan obat ini sampai berapa lama, dan apoteker pasti sudah teredukasi dan sudah paham tentang yang namanya masa simpan obat atau BUD. Jadi silakan ditanyakan. Nah, nanti bisa ditulis. Misalnya bukanya 1 Januari 2022. Oh, berarti berarti sampai tanggal 30 Januari 2022. Berarti 31 Januari masih bisa dipakai nggak? Ya nggak bisa lagi gitu. Kenapa? Ya karena tadi ya Healthies tadi disebut dari kasus saya nih, tetes mata tadi. Jadi dimaksud adalah yang multiple dose itu adalah bentuk botol. Jadi boleh bener ya kalau tanya 30 hari ya, ini ya. 30 hari
Kemudian kita juga ada selain tetes mata juga ada tetes telinga. Nah itu sama, tetes telinga itu karena dia sama-sama steril, dia berlakunya sama-sama 30 hari. 30 hari sejak dibuka. Sejak dibuka kemasan Iya. primernya ya, sejak Iya. botolnya itu benar dibuka, terus obatnya diteteskan, itu yang dimaksud dengan masa simpan masa obat. simpan Nanti obat. takutnya 30 hari sejak dibeli, ya kan? Iya benar-benar. Dan khawatirnya yang dimaksud dengan dibuka dari kemasan tuh kemasan botol yang luar ini. Iya. Jadi Padahal maksudnya sejak dibuka dan digunakan Iya, ya. benar-benar. Kemasan yang tadi disebut kemasan primer ya. Iya. Kemudian kita punya juga salep mata. Kalau salep mata gimana, Kak? Kalau salep mata tuh konsepnya sama. Konsepnya Merupakan sama. sediaan steril. Jadi waktunya juga masa simpannya juga 30 hari sejak dibuka dan digunakan. Siap, berarti tetes mata, salep mata kita sama pakainya 30 hari. Nah, ini ada spesial nih di sini. Ada tetes mata tapi bentuknya itu beda dari teman-temannya nih. Kalau yang ini sudah tercantum di kemasannya, ini lagi-lagi tidak promosi produk. Jadi di sini dia tertulis jangan dipergunakan 3 kali 24 jam setelah dibuka. Berarti setelah ini dipatahkan untuk digunakan obatnya, itu baru berlaku ya 3 kali 3 24 hari. jam. Ya. Maka penting banget yang tadi saya katakan ya Ayah, bahwa yang menjadi acuan adalah yang terdapat di kemasan. Jika dinyatakan lain, maka nanti pembahasannya satu-satu ya, tergantung jenis sediaannya apa. Oke, kita lanjutkan obat yang berikutnya. Kalau untuk obat ini, saya yakin udah banyak yang tahu ya. Ini insulin pen, kandungannya insulin, mereknya macam-macam. Jadi kalau ini punya beyond use date-nya atau masa simpannya setelah dibuka adalah 4 minggu atau 28 hari. 4 minggu atau 28 hari. Iya. Jadi gimana lebih gampangnya kita nyebutnya 4 minggu atau 28 hari? 4 minggu deh kayaknya, karena 28 kayaknya ribet ya. 4 Benar. minggu sejak pertama kali digunakan ya. Artinya sejak ditusuk dengan jarum insulin ya. Ya, jadi kita nyebutnya 4 minggu. Jadi kalau misalnya dapatnya Selasa minggu pertama bulan Januari, berarti boleh digunakan sampai Selasa minggu terakhir Ya, benar. bulan Januari. Kita dari tadi nyebutnya Januari supaya lebih gampang. Iya. Tapi nggak semuanya loh ya 4 minggu. Oke. Ada beberapa juga yang dia 6 minggu gitu ya. Merek tertentu, dan kita nggak akan menyebutkan nyebut mereknya. mereknya. Iya, kan kita nggak ada promosi satu merek pun dari Siap, sini siap. ya. Ini hanya sampel saja ya. Siap. Jadi ada ini yang rata-rata sih 4 minggu, tapi memang ada juga yang 6 minggu. Nah, memang penting sekali ya buat healthy semua. Jadi kalau nanti mendapatkan obat dari apotik, jangan kesannya kan banyaknya buru-buru pengen selesai gitu. Memang sih sudah capek ya nunggu di poli atau di apotik. Nah, jadi jangan cepat-cepat mau pulang aja. Ditanyakan obatnya bisa sampai digunakan berapa lama. Contohnya insulin ya. Insulin ini kan yang menggunakan pasien diabetes mellitus ya. Iya. Yang dia pengontrolan gula darahnya itu bergantung pada insulin. Jadi nggak mungkin cuma pakainya cuma dalam sebulan, bisa lebih gitu. Nah, jadi penting bagi healthy semua untuk menanyakan kepada apoteker yang ada di masing-masing tempat, klinik atau rumah sakit, obat ini bisa digunakan sampai kapan ya? Karena tadi kami bilang bahwa ada obat insulin juga yang dia bisa sampai 6 minggu begitu. Ada satu obat lagi yang wajib nih buat disampaikan. Jadi ada tablet atau kapsul yang kita itu dalam bentuk botol. Nah, botol ini kan ketika kita buka botolnya, tablet atau kapsul di dalamnya itu dia tidak terlindungi oleh kemasan apapun, nggak ada plastiknya lagi. Itu apakah berlaku juga tanggal expire-nya atau tidak? Saya khawatirnya ada healthies ada yang belum tahu gitu ya. Jadi saya pikir ini juga informasi penting. Begini, jadi memang kayak contohnya ya CTM gitu ya, CTM ataupun obat-obat yang lain, kita nggak sebut merek sih sebenarnya. Jadi dia sebenarnya dalam kemasan botol ya, Yeah. botol dengan jumlahnya bisa sampai 1000. Nah, Kita punya contohnya ya. Ya, ini ada contoh salah satu merek. Lalu misalnya kita di healthy semua ke apotik mendapatkan dalam plastik clip. Nah, sudah dipindahkan ya, berarti dari wadah aslinya ya dipindahkan ke wadah plastik clip, ataupun misalnya obat ini dipindahkan wadah plastik clip ya. Jadi tablet biasa gitu ya, tapi dipindahkan dari wadah aslinya, tentu sudah terjadi perubahan yang tadi sudah disebutkan di awal. Nah, untuk masa simpan obatnya sama ya, tadi sudah saya jelaskan, tergantung dari expired date obat tersebut. Jadi jika lebih dari 1 tahun. Lebih dari 1 tahun. Masa simpannya. Jadi mengacu, jadi maksimalnya dari 1 tahun. Maksimal masa simpannya 1 tahun. Ya, sisa waktu penggunaan obat. Jadi lagi-lagi contohnya bulan Januari ya. Jadi misalnya Januari kita mendapatkan obat tersebut yang tadi dalam plastik clip.
Lalu kan biasanya di etiket itu kan ada expired date-nya. Di label obat, di label obatnya ya. itu ada tanggal expired date-nya atau tanggal kadaluarsanya. Kita lihat kalau masih lebih dari 1 tahun jaraknya antara kita buka dengan tanggal expirednya, maka yang menjadi acuan adalah BUD maksimal atau masa simpan obat maksimal itu 1 tahun. 1 tahun. Tapi jika sejak kita membuka obat dengan tanggal expirednya tadi itu kurang kadaluarsanya kurang dari setahun, maka mengacu kepada tanggal kadaluarsanya tersebut. Jadi itu kalau ada sisanya, tapi ya harapannya kan waktu kita dapat obat dari poli atau dari entah klinik gitu, kita minum rutin, berarti obatnya tidak ada sisanya. Ini untuk berlaku untuk sisa obatnya yang kita bicarakan. Betul. Siap. Oke. Sementara materi untuk hari ini adalah terkait masa simpan obat. Itu kita sebut beberapa obat tadi. Kalau boleh nih saya ulangi lagi dalam bentuk lebih sederhananya. Kita mulai dari beyond use date. Jadi masa simpan obat, kenapa obat itu perlu diperhatikan masa simpannya, karena ada beberapa obat, bukan beberapa tapi semua obat ketika sudah dibuka dari kemasan primernya, kemasan yang bersentuhan langsung itu, dia akan memiliki tanggal kadaluarsa berbeda dari tanggal yang sudah ditetapkan oleh pabrik, kecuali jika di kemasan itu sudah tertulis seperti tadi contohnya tetes mata tadi, dipergunakan 3 kali 24 jam setelah dibuka. Atau ada obat salep ya, saya pernah ketemu nih salep kulit tertulis setelah dibuka hanya boleh digunakan selama 90 hari. Yang dimaksud itu masa simpannya. Nah, jika ada di kemasan tertulis maka kita ikut yang di kemasan. Tapi kalau tidak tertulis maka ikut aturan yang berikut. Itu sebenarnya aturannya keluarnya dari USP, United States of Pharmacopoeia. Jadi di situ ada acuan-acuan mengapa obat tersebut memiliki masa simpan tersebut gitu. Jadi mengacu yang kepada USP. USP yang terbaru revised 2019 benar ya? Iya. Jadi yang kita ikuti adalah ketika tidak tertulis di kemasan, maka untuk tetes mata, tetes telinga atau salep mata yang produk steril, yang merupakan produk steril itu boleh disimpan atau digunakan paling lama 30 hari. Kemudian untuk sirup yang kita tidak menambahkan cairan ataupun obat lain ke dalamnya, jadi asli dari pabrik, itu kita boleh simpan 1 tahun dengan catatan dia memiliki tanggal kadaluarsa lebih dari 1 tahun. Betul sekali. Tapi kalau tanggal kadaluarsanya kurang dari 1 tahun, kita harus ikut tanggal kadaluarsanya. Jadi yang mana yang paling pendek itu yang kita gunakan. Oke, untuk sirup racikan itu nanti tergantung racikannya apa. Kalau untuk sirup racikan tuh saya pasti ketemunya dia tertulis sih. Ada yang 7 hari, ada yang 14 hari. Jadi nanti kalau Holtis ragu nih, boleh tanya sama farmasinya di apotek atau di rumah sakit. Kemudian untuk salep kulit sama, ikut di kemasan. Kalau tidak tertulis berarti 45 hari. Tadi belum disampaikan ya? Belum disampaikan. Ya. Kita sementara untuk yang salep kulit ketika tertulis di kemasan kita menggunakan yang 45 hari. Kemudian untuk insulin itu 4 minggu, tapi ada insulin yang 6 minggu. Ya. Oke, untuk tablet atau kapsul botolan, kalau bahasa kita ini curahan itu sama kayak sirup. Jadi hitungannya ketika kita dapat, entah itu dalam plastik clip atau kita punya botolnya, kita buka langsung, kita ambil dari botolnya, itu berlaku. Kalau dia punya expired date lebih dari 1 tahun, kita gunakan 1 tahun. Tapi kalau dia kurang dari 1 tahun, kita gunakan sesuai tanggal expired date yang tertulis. Iya, betul sekali. Oke, ada yang mau disampaikan sebagai penutup nggak, Kak Putat? Healthy sekalian, penting bagi kita untuk mengetahui tentang yang namanya masa simpan obat. Karena masa simpan obat ini berkaitan dengan kualitas obat tersebut. Dengan tercapainya kualitas obat, maka obat ini akan memberikan efek terapi yang sesuai dengan penyakit kita. Jadi bukan hal yang sederhana sekali ya untuk masa simpan obat ini, karena ini istilahnya rentetannya itu adalah sampai bagaimana terkait dengan tingkat kesembuhan dari pasien tersebut. Apa gunanya nih kita menggunakan obat yang ternyata itu sama sekali tidak memiliki kualitas gitu kan. Jadi seperti hanya kita kan obat itu kalau nggak jadi obat ya racun ya. Jadi hanya menjadi racun dalam tubuh kita. Jadi penting sekali untuk healthy semua mengenal tentang masa simpan obat dan juga bisa memanfaatkan peran yang sebesar-besarnya dari apoteker ya, karena
Seringkali apoteker itu cuma tidak ditanyakan nih masa simpan obat. Nah, dengan harapannya ini kita bisa healthy semua bisa menanyakan kepada apoteker. Jadi kalau di rumah sakit itu ada apoteker ruangannya, tapi kalau di komunitas, di masyarakat ada apoteker di apotik. Nah, jadi silahkan ditanyakan masa simpan obat ini sampai berapa lama, dan jangan lupa yang terakhir dicatat nih. Mungkin saat itu nggak ketemu sama apotekernya, ya dicatat dulu dibukanya kapan, dipakainya mulainya kapan gitu. Itu dari saya. Oke, ada satu yang ketinggalan nih Kalta sebagai tambahan penutup. Jangan lupa untuk obat-obat ada yang dia perlu disimpan di kulkas dan ada yang tidak perlu. Iya benar. Ya. Karena BUD ini kan bukan hanya bicara soal masalah batas waktu, tapi di mana sih disimpannya gitu. Nah, ya tadi disimpan di suhu ruangan yang pasti yang tidak langsung kontak dengan sinar matahari. Pasti dong kita punya ya di rumah kita nih tempat-tempat mana, terutama di lemari yang lemari obat lah minimal kita punya di rumah untuk tempat penyimpanan obat yang pasti nggak kontak langsung dengan matahari. Oke, jadi yang mempengaruhi BOD ada dua. Yang pertama di mana disimpan, yang kedua batas waktu sesuai kalau di pabrik dia ditentukan kita ikut dari pabrik, kalau tidak ditentukan kita ikut yang literatur tadi yang sempat disampaikan. Ya, dari USP. Oke, sekian untuk podcast kita kali ini yang membahas tentang masa simpan obat setelah dibuka. Kami mohon maaf ketika ada kekurangan. Harapannya informasi yang kita sampaikan bermanfaat. Ya. Dan kalau boleh ini informasinya dibagikan kepada yang lain. Ya, di-share ya. Di-share ya. Jika ada pertanyaan, boleh ke kolom komen atau hubungi kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam take a break.